dan melihat di kolong ada apa. Dan ketika dilihat, ya, ayah kenapa kesini? Jangan kesini lah. Di atas ada hantu. Nanti ayah disakitin sama hantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, Sugeng Rahayu semuanya. Masih bersama di channel Aksara Karsa dengan saya, Bara Balakarsa. Nah, ini udah berapa ya? Nggak tahu. Nah, kali ini kita dapat cerita lagi. Waduh, saya itu sekarang lagi hobi baca-baca DM teman-teman ya. Entah itu di Twitter atau di mana? Di Instagram dan beberapa platform lain. Nah, di sini saya akan membagikan kisah cerita dari salah satu pembaca setia ya, yang udah ngirim di Twitter. Sebut aja namanya Mas Suryo ya. Nah, ini saya ringkas dulu. Nah, ceritanya itu Mas Suryo ini mendapat kejadian yang aneh di rumahnya. Dan rumahnya itu kan gimana ya, pindah gitu loh. Mas Suryo ini pindah ke rumahnya yang baru, dimana rumahnya ini kan dia nggak tahu asal-usulnya seperti apa, dan baru menempati itu setahun. Ya, awal-awal tuh nggak ada kejadian aneh gitu kan. Tapi ketika udah lewat 1 tahun, itu ada kejadian aneh di mana anaknya yang masih kecil, mungkin usia sekitar ya berapa ya, 10 tahunan lah, masih SD, itu sering curhat sama istrinya Mas Suryo, sama Mas Suryo juga, bahwa dia sering ketindihan, ada entah itu hal-hal yang menakutkan itu, bahkan ya kejadian-kejadian yang gak nalar. Merasa takut di situ anaknya Mas Suryo, makanya selalu ngadu, selalu curhat tuh. Di situ Mas Suryo bingung, aduh ini gimana ya? Padahal itu awal-awal nggak kenapa-kenapa, tapi kenapa setelah lewat 1 tahun ada kejadian aneh seperti ini? Nah, penasaran kan ceritanya bakal seperti apa? Sebelum itu jangan lupa untuk like, penuhi komen di bawah, jangan lupa subscribe juga, sebarkan, share jika itu menarik, dan di-share juga biar apa ya? Biar orang-orang udah tahu channel ini biar semakin berkembang lagi, biar semakin gede dan semakin bisa memberikan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dan ya pastilah kalau udah gede ceritanya bakal semakin panjang, semakin menarik gitu kan. Ya pasti nggak sabar kan menantikan cerita-cerita yang seperti itu. Oke, tanpa panjang-panjang, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini bermula ketika anaknya Mas Suryo bernama Dina ini mengadu pada Mas Suryo dan juga kepada istrinya Mas Suryo, Mbak Tika. Nah, di situ anak Mas Suryo bilang, "Yah, kok itu ya kamarku jadi serem ya. Kamarku kayak ada yang main-main, terus ada yang buka tutup lemari, kadang ada yang lompat dari jendela. Kenapa ya? Dan kadang ada yang serem di situ ya." Di situ Mas Suryo kaget. Bahkan Mbak Tika selaku istri dari Mas Suryo itu juga takut, kaget. Jarang anak sekecil ini buat bohong. Kalau emang merasa takut ya pasti takut. Apa yang terjadi di kamarnya Dina, anak dari Mas Suryo? Di situ ya sebenarnya khawatir ya, cuma kalau belum pasti kan, belum lihat sendiri, Mas Suryo itu nggak terlalu percaya gitu. Nah, dengan enteng gitu Mas Suryo masih khawatir ya, tapi terus bilang sama Dina, dah nanti kalau kamu bobo, nanti biar itu ya Bunda yang nemenin, nanti saya juga nemenin kamu ya, atau mau tidur di kamar ayah aja, gimana biar kamu nggak takut, ucap Mas Suryo. Dina ngangguk, iya nanti itu aja deh, Dina mau tidur di tempatnya ayah aja, soalnya Dina takut di kamar sendiri, ada yang aneh-aneh. Kadang Dina juga kayak itu, dadanya sesek kayak ditindin sesuatu. Oh ya udah, gak apa-apa, nanti malam ya
bubuk di tempatnya. Ya aja ya sama bunda ya, ucap Mas Suryo. Dina hanya mengangguk di situ. Kemudian mereka tidurlah di kamarnya Mas Suryo sampai pagi. Nggak ada kejadian aneh di situ. Ya seperti pagi hari pada biasanya, menyiapkan sarapan dan lain-lain. Cuma ada yang aneh. Aneh kenapa? Ketika Mas Suryo mau ke dapur, istrinya terlihat sedang memasak. Tapi anehnya di sini cara buat motong-motong sayurnya ini Bu, apa ya, cara buat motong sayurannya itu benar-benar kayak brutal banget. Gimana ya? Kayak tak 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 tak, tak gitu. Kayak koki cuma dengan asal-asalan gitu. Ya, udah benar-benar itu kayak ngamuk, kayak marah. Sampai Mas Suryo bilang, "Bun, kalau marah ngomong. Kenapa?" gitu kan. Apa gara-gara Dina tidur di tempat kita tadi malam, ucap Mas Suryo sambil meledek. Tapi istrinya hanya diam, masih melanjutkan yang memotong-motong dengan cara yang sangat brutal. Sampai ketika Mas Suryo mau mendekat, ada suara. "Ya, kamu ngapain ya? Kok mau ke dapur? Aku belum masak loh." "Hah? Suara istriku," ucap Mas Suryo kaget. "Lah itu suaranya istriku, kenapa ada suara itu? Lah depan ini siapa?" Tapi ketika udah mau ngeliat dapur lagi, gak ada sama sekali. Bahkan apa yang dilihat Mas Suryo itu gak ada, kayak sayur-sayuran yang dipotong secara brutal itu gak ada. Hilang semuanya. Apakah itu halusinasi? Pikir Mas Suryo. Halusinasi kok terkesan nyata banget. Kalau emangnya aku kena penyakit apa ya yang seperti halusinasi yang nyata, kayaknya aku nggak pernah ada riwayat seperti itu. Bahkan aku orang yang nggak terlalu percaya dengan goib atau mistis. Kemudian dipanggil lagi nih Mas Suryo sama istrinya. "Ya, ya itu aja, mandi dulu, dicek dulu Dina udah bangun apa belum. Nanti kalau belum bangun ya udah disuruh mandi dulu. Nanti baru ayah mandi. Nah, aku mau masak dulu buat sarapan." Nah di situ Mas Suryo pun ya dengan aktivitasnya lah, nyuruh anaknya Dina buat mandi. Kemudian ya Mas Suryo juga mandi dan ya mempersiapkan buat kerja di kantor. Tuh, selesai semuanya, duduk di meja makan. Dihidangkanlah beberapa makanan yang itu ya biasalah, makanan nggak perlu sebutin makanannya apa, pokoknya sarapan gitu. Di situ sebenarnya Mas Suryo mau tanya, mau curhat juga masalah tadi pagi, cuma ya nggak enak gitu loh, takutnya menambah hal-hal yang serem gitu. Karena kemarin aja Dina udah cerita, anaknya udah cerita kalau ada hal serem di kamarnya. Kalau Mas Suryo cerita tentang kejadian pagi ini, otomatis itu akan menambah ketakutan di rumah itu. Makanya Mas Suryo simpan sendiri. Singkat cerita, Mas Suryo udah sampai nih di kantor setelah antar Dina, anaknya, ke sekolah. Nah di situ ada rasa kepikiran dari Mas Suryo. Mau dihilangkan pikiran-pikiran negatif itu, apakah hanya sebatas ya kecapean dan berhalusinasi, bukan? Atau ya mengalami penyakit skizofrenia. Tapi Mas Suryo nggak pernah ada riwayat bahwa mengalami skizo. Bahkan setiap beberapa bulan sekali Mas Suryo ini selalu ke psikiater dan bertanya masalah jiwanya, apakah ya gimana ya, orang kantor kadang kan ada yang mau repot-repot buat ngecek kejiwaannya karena takutnya stres di kantor dan butuh juga masukan dari psikiater. Nah di situ nggak pernah ada riwayat penyakit seperti itu, penyakit skizo dan halusinasi yang berat dan sebagainya, nggak pernah. Tapi kembali lagi Mas Suryo sangat-sangat penasaran apa yang dia lihat pagi tadi. Tapi ya gimana, kalau aku pikirin aku tambah pusing. Udahlah biarin, kerjain kerjaan kantor dulu lah. Di situ Mas Suryo terpaku sama layar komputernya. Kemudian mengerjakanlah tugas-tugas kantor seperti pada umumnya, seperti jam-jam kerja karyawan kantor pada umumnya. Tapi ada yang Mas Suryo kayak aduh, ini saya bayangin juga sih. Jadi Mas Suryo ini ketika lihat yang layar komputer itu yang belum nyala, mau dinyalain visinya, itu ada bayangan cewek, dan itu nggak gede, mungkin setinggi 150 cm ya, bahkan lebih pendek mungkin. Itu berdiri tepat di belakangnya dan terlihat dari bayangan di layar komputer.
ketika komputer udah nyala, hilang. Bahkan ketika Mas Suryo nengok ke belakang, gak ada. Apa? Kayaknya akut banget deh. Nanti aku mau ke psikiater. Jangan-jangan emang aku capean, stres gara-gara kerja. Apalagi kemarin dapet cerita dari Dina. Aneh-aneh aja sih. Singkat cerita lagi, kerjaan kantor udah selesai nih. Mas Suryo kemudian datang ke klinik buat nemuin psikiater. Ya, psikiater biasa yang ditemuin sama Mas Suryo lah. Udah langganan gitu. Tanya sama, sebut aja namanya Bu Septi. Nah, Bu Septi ini adalah psikiater langganannya Mas Suryo. Mas Suryo tanya, disuruh ngecek juga kan, apakah kejiwaannya itu benar-benar terganggu, kecapean dan stres akhirnya menimbulkan halusinasi. Jangan-jangan nanti kena penyakit skizofrenia. Di situ dijelaskan dan dicek secara rinci, tapi nggak ada sama sekali seperti tanda-tanda bahwa Mas Suryo ini mengalami kecapean atau malah penyakit halusinasi akut. Nggak ada, dicek pun nggak ada gitu. Bahkan nggak mungkin, sampai ngomong nggak mungkin, Bu Septi ngomong bahwa Mas Suryo itu nggak mungkin kalau sampai kena halusinasi, bahkan sampai ketawa Bu Septi di situ. Kalau stres gara-gara kerjaan, Pak, itu hal yang biasa dan nggak mungkin itu halusinasi. Jangan terlalu dipikirkan, Pak. Kalau stres gara-gara kerjaan itu udah hal biasa dan nggak mungkin Pak Suryo ini mengalami skizofrenia, bahkan ya penyakit mental. Karena saya tahu, saya udah beberapa tahun, jadi saya bisa pastikan bahwa Bapak itu baik-baik aja. Pokoknya nanti saya kasih resep. Ya, ini sebatas obat obat tidur aja. Nah, ini saya kasih resep ya, nanti diminum. Ini hanya obat tidur, nanti diminum di rumah. Jika emang itu ada gejala-gejala yang mungkin itu kecemasan atau stres di kerjaannya Pak Suryo. Ini mohon jangan terlalu dipikirkan. Cap psikiaternya Mas Suryo dengan nada yang sedikit tertawa. Singkat cerita lagi, sampailah Mas Suryo di rumahnya. Kemudian ya menyapalah istrinya yang di rumah. Dina juga udah di rumah, gitu kan? Itu mereka makan, mempersiapkanlah makan untuk makan malam. Gitu. Nah di situ Dina itu seperti nggak mau nggak mau masuk ke kamarnya. Bahkan ada rasa ketakutan di situ. Aduh, ini kenapa ya nih anak kok jadi penakut gitu? Padahal lu nggak kayak gini gitu kan. Kemudian Mas Suryo menghampiri istrinya dan berbicara seperti ini. Bun, nanti kalau Dina mau bubuk, nanti tolong temenin ya. Sampai beneran Dina itu bubuknya udah lelap gitu. Nah, kalau udah terlelap, baru nanti Bunda bisa datang ke tempat tidur kita. Pokoknya usahain biar Dina itu bubuknya lelap gitu ya Bun. Ucap Mas Suryo minta dengan berbisik. Itu cemberut istrinya. Gak tahu ya ada masalah apa istrinya ini. Nah, singkatnya Mas Suryo pun masuk ke tempat tidurnya dan istrinya mengantar Dina, anaknya, buat tidur. Mas Suryo sibuk sama main HP dan juga nonton TV ya, bapak biasalah gitu. Nah di situ selang 1 jam pun istrinya datang tanpa basa-basi dan tanpa nyapa Mas Suryo, langsung tiduran dan ya udah kayak kecapean gitu kan. Dan dari postur tubuhnya dan juga ekspresinya itu benar-benar kayak kesel gitu kan, kayak cemberut gitu. Gak tahu kenapa. Itu Mas Suryo ya udahlah, udah kayak udah kebiasaan kalau emang lagi marah ya kayak gitu kan. Dan ketika udah marah ya udah dibiarin aja, nanti besok juga kembali seperti semula gitu. Ucap Mas Suryo dalam pikirannya seperti itulah pokoknya. Nah di situ Mas Suryo ya karena nggak mau ganggu istrinya, yang masih ngambek, Mas Suryo letakin HP, matiin TV, mulailah untuk tidur. Sebenarnya masih susah Mas Suryo buat tidur ya, masih kepikiran banyak banget masalah dan beberapa hal yang aneh di hari ini, bahkan kemarin. Tapi Mas Suryo mencoba buat tidur, dan ketika Mas Suryo mulai agak merem gitu kan, ada suara ada suara teriakan dari sebelah kamar, yaitu kamar Dina, kamar anak. Karena Mas Suryo gak tega bangun istrinya. Kemudian Mas Suryo inisiatif sendiri
karena udah cemas juga, khawatir, langsung berlari ke tempat Dina duduk. Di situ Mas Suryo udah lihat Dina udah ketakutan. Terlihat dia duduk sambil menutup wajahnya di kasurnya. Kemudian langsung seketika Mas Suryo langsung bersimpuh di situ, tanya sama Dina, "Adek, kenapa dek kok teriak-teriak malam-malam kayak gini, ada apa?" Sambil Mas Suryo itu lihat-lihat ya, samping kanan kiri gak ada apa-apa gitu ya. Terus ada suara sedikit sebenarnya kayak ketawa tapi nggak jauh gitu loh. Tapi nggak mau nggak mau mikir lebih jauh kan. Mas Suryo di situ masih tanya, "Dek, kamu kenapa dek? Kalau adik nggak jawab, ayah nggak bisa ngapa-ngapain dong. Cepet jawab dek." Gitu kan. Tapi masih diem aja. Kemudian masih dengan ya ngerayu gitu kan. Ngerayu, ayah yang ngerayu anaknya gitu biar anaknya bisa jawab. Baru Dina bilang, "Iya, aku takut ya. Di bawah ada hantu. Serem. Di kolong kasur ada hantu. Keserem. Coba dicek ya. Itu ada hantu." Sambil masih menutup wajahnya. Tapi agak aneh di sini. Kok ada hantu? Apa seperti yang Dina ceritakan bahwa yang ganggu dia kemarin? Dan ketika Mas Suryo mau membuka kain yang menutupi tempat tidur Dina, Dina agak membuka wajahnya, tapi bukan raut ketakutan yang disuguhkan, tapi ada sedikit senyuman. Tapi Mas Suryo enggak mikir kemana-mana, masih membuka kain yang menutupi tempat tidur Dina dan melihat di kolong ada apa. Dan ketika dilihat, "Ya, ayah kenapa kesini? Jangan kesini ya. Di atas ada hantu. Nanti ayah disakitin sama hantunya. Ini tanganku udah disakitin, udah dicakar. Ya, sakit ya." Di situ Mas Suryo kaget, benar-benar kaget, karena yang dilihat di depannya adalah anaknya. "Kamu Dina, kamu Dina anakku." "Iya ya, tapi jangan keras-keras. Nanti hantunya kesini." Tapi Dina sambil ketakutan, benar-benar ketakutan, keringetnya udah banyak, sambil gemeteran juga. Ini Dina, di atas juga Dina. Lalu Dina yang asli siapa? Tapi aku nggak percaya kalau di atas itu Dina. Dia senyum, tapi ini benar-benar ketakutan. Lalu ketika Mas Suryo masih berpikir seperti itu, ada suara tertawa. Merinding sekujur tubuh Mas Suryo. Tanpa basa-basi, Mas Suryo langsung menarik Dina dan mengeluarkan Dina dari kolong tempat tidur. Dan benar, ketika Dina udah berhasil dikeluarkan dari kolong tempat tidur, di situ Mas Suryo sangat terkejut karena Mas Suryo melihat yang duduk di tempat tidur bukan lagi Dina, melainkan sosok perempuan yang mirip ia lihat di layar komputer di kantor. Ada suara yang dikeluarkan oleh sosok itu. Mas Suryo ketakutan, digendong Dina keluar dari kamar Dina, kemudian masuk ke kamar dia dan istrinya. Tapi ketika mau membangunkan istrinya, ada suara kling, di-reject sama Mas Suryo lagi. Diambil handphone, dikantongin, bangunin istrinya. Bun, ayo bangun Bun. Kenapa ya? Kok kasar banget banguninnya? Kenapa sih? Udah Bun, kamu gak usah banyak tanya Bun. Cepet ikut aku Bun. Kita pergi dari rumah ini segera, cepet. Kenapa ya? Gak usah banyak tanya, ayo cepet. Ucap Mas Suryo sambil menyeret paksa istrinya. Kemudian mau beranjak keluar dari rumahnya. Tapi ketika mau keluar, teleponnya gak berhenti buat berdering. Di situ terpaksa Mas Suryo buat ngangkat telepon. Pertamanya suara kresek-kresek ya. Kemudian ketika Mas Suryo melihat untuk memastikan apakah sosok itu mengikuti mereka atau enggak, di situ ada suara, "Kamu nggak perlu buat ngecek mana-mana, karena aku ada di sampingmu." Merinding Mas Suryo isi karena memang benar sosok itu udah duduk di dekat pintu ruang depan Mas Suryo.
Mas Suryo langsung buka pintu dan keluar. Untungnya Mas Suryo pas ambil HP juga ambil kunci mobil. Kemudian dia masuk ke mobil, masukin anaknya, masukin istrinya, dia langsung ngebut. Di situ Mas Suryo bingung, takut, kaget, gak tahu apa yang terjadi dengan rumahku, apa yang terjadi, tapi dibuang jauh-jauh semua itu ya. Akhirnya Mas Suryo berniat untuk pergi ke tempat orang tuanya untuk sementara waktu. Buset, singkat cerita udah sampai nih ke tempat orang tuanya, gedor-gedor Mas Suryo di situ. Pak, buka pintu Pak, Bu, buka pintu Pak, gitu kan. Dibukalah pintu, kaget orang tuanya pastilah. Siapa yang nggak kaget tiba-tiba anak sama mantunya datang malam-malam gitu kan. Ya, dengan apa ya raut yang seperti itu kan orang tuanya nggak mungkin nanya, disuruh masuk dulu, dibikinin teh, baru diajak ngobrol, ditanya lah di situ, yo kamu kenapa yo, awalnya nggak mau jawab ya, masih bingung gitu kan Mas Suryo. Kemudian beberapa saat baru bisa ditanyai, baru jawab lah Mas Suryo di situ dan menceritakan dari awal kejadian sampai akhir, sampai teror itu terjadi gitu kan, bahkan sampai ditelepon. Kemudian ya, nah kalian tidur aja, biar nanti Dina tidur sama bapak sama ibu. Pokoknya kalian tidur istirahat, jangan mikir macam-macam. Istrinya masih kebingungan di situ ya. Sebenarnya tuh suamiku kenapa gitu kan? Ya karena emang nggak dijailin gitu istrinya kan, nggak sadar yang dikasih apa ya gangguan kan cuma Mas Suryo sama Dina aja. Itu ya udah istirahat. Sini juga nggak mau tanya macam-macam apa yang terjadi di rumah mereka. Singkatnya di pagi hari Dina nggak masuk sekolah dan Mas Suryo pun izin buat nggak ngantor. Mereka kemudian diajak sama orang tuanya Mas Suryo buat ketemu salah satu ahli spiritual gitu kan di desanya bapaknya Mas Suryo. Itu kenalin, namanya Mbak Tejo. Mbak Tejo bilang ya agak nerawang gitu kan, ya maklum kan ahli spiritual gitu kan. Jadi terus ya udah ajak saya langsung ke rumah, tanpa basa-basi itu diajak lah sampai ke rumahnya Mas Suryo. 1 jam 2 jam itu Mbak Tejo keliling gitu kan, dia ngecek beberapa sudut sampai masuk ke dalam beberapa tempat itu dicek, kemudian keluar ngangguk-ngangguk sambil ngelus janggutnya, kemudian baru ngomong Mbak Tejo ini, rumah ini udah gak layak huni. Mas Suryo kaget, kenapa gak layak huni, orang ini layak, masih bagus gitu kan. Bukan maksudnya bagus untuk tampilannya, tapi historisnya, ceritanya rumah ini bekas pembunuhan. Ada satu orang anak yang udah jadi korban dan orang tuanya ya gak tahu kemana, hanya ditinggalkan begitu aja. Entah mungkin pelakunya orang tuanya atau saya nggak tahu. Mas Tejo bicara seperti itu. Akhirnya dikasih lah petunjuk, emang ada beberapa apa ya gundukan tanah, tapi cuma satu yang emang menonjol di situ. Ini kuburannya, kuburan anak gadis itu, dan dikuburkan emang nggak secara apa ya, secara layak. Anak gadis ini cuma dikubur aja, nggak dimandiin, nggak disolatin dan lain-lain lah. Ya tapi saran saya, kalian udahlah jual rumah ini, kalian pindah tempat, karena emang ya karena sosok ini itu terlalu berbahaya. Dendamnya udah bukan dendam arwah biasa, kata ahli spiritualnya seperti itu ya. Nah di situ ya nggak gimana, Mas Suryo nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah dikasih saran seperti itu sama Mbak Tejo. Akhirnya Mas Suryo pun untuk sementara Mas Suryo itu tinggal di tempat orang tuanya, ya bapak dan ibunya Mas Suryo. Kemudian baru Mas Suryo itu meminta beberapa orang buat ngejual rumahnya. Sampai sekarang mungkin Mas Suryo nggak balik lagi ke tempatnya, cuma ambil beberapa barang yang itu ada di rumahnya, barang-barang pribadinya Mas Suryo. Tapi memang sekali dua kali Mas Suryo lihat ada penampakan seorang gadis yang memang itu ada di lantai atas. Karena emang Mas Suryo itu lantainya di atas ya, dan di bawah itu emang ya kamar-kamar cuma nggak dipakai. Ya kamarnya banyak. Dan di situ Mas Suryo sadar bahwa dia nggak mengalami skizo. Meski Mas Suryo nggak percaya goib, nggak percaya supranatural, bahkan Mas Suryo nggak percaya adanya wujud-wujud seperti itu. Cukup membuat kepala dibenturkan secara keras bahwa hal seperti itu ada di sekitar kita. Dan akhirnya Mas Suryo sadar mereka ada, bukan tidak ada, karena mereka ada ketika mereka emang benar-benar mau diakui keberadaan. Dan bilang ketika orang bilang gak ada, ya kita sama aja seperti orang yang ya buta. Ya bersyukurlah orang awam gak lihat ya. Tapi Mas Suryo di situ ya sempat juga ngobrol sama Mbak Tejo. Mungkin ya apa ya Dek,
kamu itu nggak peka. Cuma kan ketika kita kebangunan yang memang itu angker gitu kan, apalagi ada historisnya ceritanya itu cerita angker dan emang kejadian nyata, secara tidak langsung kita akan dibukakan secara paksa agar bisa melihat wujud seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Itu terakhir yang memang diobrolkan sama Mbah Tejo. Dan di situ Mas Suryo akhirnya percaya bahwa ada sosok yang selalu mendampingi kita kemana aja meskipun tak kasat mata. Oke, itu cerita dari Mas Suryo ya. Serem sih ceritanya. Gimana ya? Serem sih. Cuma ya yang penasaran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen. Ya komennya tadi ya tentang penasarannya apa yang terjadi Mas Suryo. Mas Suryo masih hidup kok, aman. Oh sampai ceritanya habis juga masih hidup kan. Soalnya mendoakan Mas Suryo nggak selamat tuh, aduh parah kalian. Dan yang terjadi sekarang mungkin Mas Suryo ya masih trauma ya. Karena emang ada catatan dari Mas Suryo, saya cukup terpukul sama kejadian ini Mas. Saya nggak percaya goib, cuma kena. Tapi emang goib itu benar-benar ada gitu, kata Mas Suryo. Saya nggak ada riwayat skizo, saya nggak ada riwayat sakjiwa. Dan itu emang nyata, mereka ada di sekitar kita. Itu catatan dari Mas Suryo. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pokoknya jangan lupa buat loncengin akun ini biar kalian gak tinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bara undur diri. Dadah.